Reading ini buat kamu yang sedang dalam kondisi beda kota, beda negara, atau mungkin hubungan cinta kamu lagi renggang atau sedang ada perpisahan. Akan aku lihatkan apakah perpisahan ini akan selamanya ataukah akan ada kondisi yang membaik pada akhirnya. Simak videoku, tonton sampai habis. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Tadi aku sudah ambil satu kartu buat kamu, dan kartu utamanya adalah separation ya, perpisahan, jarak yang memisahkan. Jadi aku rasa reading ini buat kamu yang memang dalam kondisi lagi LDR atau beda kota, beda negara dengan orang yang kamu suka, atau mungkin dengan pasangan kamu, atau mungkin kondisi kisah cinta kamu lagi ada pertengkaran, atau mungkin lagi ada jarak lah yang cukup besar antara kamu dan dia. Akan aku lihatkan apakah kondisi ini akan membaik ataukah malah sebaliknya. Tapi mudah-mudahan kamu akan menemukan keindahan di hubungan ini dengan dia. Aku lihatkan dengan kartu tarot ya, di sini akan seperti apa kisah kamu dan dia. Kalaupun sedang berpisah, apakah akan ada kemungkinan kalian akan bersama ya, dan akan semakin indah nih koneksi kamu dan dia. Ada Five of Pentacles, The Hangman, The Lovers terbalik. Ini malah di perpisahan ya. Ten of Swords terbalik, Five of Swords terbalik, King of Swords terbalik, Page of Swords, The Moon, Page of Pentacles. Aku rasa ini salah satu pembelajaran sih untuk kamu terutama ya, dan di hubungan ini juga. Jadi yang bisa lihat memang di sini energi perpisahannya tuh kenceng banget ya. Beda kota, beda negara, atau mungkin di sini lebih banyak yang kayak hubungan aku kak yang sudah selesai, atau mungkin kita lagi break, atau mungkin memang lagi ada permasalahan yang cukup besar yang sedang kalian hadapi. Cuma kalau aku lihat di sini sebetulnya masih ada harapan kok, harapan yang sangat besar tuh bahkan menjadi hubungan yang lebih solid gitu ke depannya. Jadi aku rasa perpisahan ini tidak selamanya sih. Perpisahan ini hanya sementara yang pada akhirnya nanti aku rasa akan ada keindahan. Akan aku jelaskan dulu ya pelan-pelan buat kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa, kak aku tuh kesepian banget gitu ya, udahlah beda kota, lagi ada masalah dan sebagainya. Jadi mungkin di sini kamu akan menyadari di kisah yang sedang kamu jalani sekarang bahwa jarak, jeda, perpisahan itu menjadi sebuah pembelajaran. Jadi kamu belajar bahwa kehilangan seseorang itu ternyata nggak enak. Ada jeda di antara kamu dan dia ternyata nggak enak gitu loh. Dan di sini kalau aku lihat kamu mungkin merasa menjadi korban dari situasi ini, kayak aku tuh selalu berkorban kak, tapi ternyata kok seperti ini hasilnya. Aku tuh selalu mengusahakan yang terbaik kak, tapi kenapa kok begini ya gitu. Aku tuh capek, aku tuh menjadi korban sementara kok dia kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Cuma aku lihat memang di sini fase yang harus kamu jalani. Tapi sekali lagi ini nggak akan selamanya sih. Ini sementara aja. Jadi nanti kamu dan dia akan belajar bahwa ternyata ada kebaikan di kamu yang nggak dia dapatkan di orang lain. Ada kebaikan dia yang kamu rasa kamu tuh nyamannya ya sama dia gitu loh. Ya. Tapi ya fase perpisah. Jadi gini, kadang dalam sebuah hubungan tuh nggak selalu bersama. Kadang ada momen retaknya, momen berpisahnya bahkan. Tapi di sini kalau kamu belajar banyak dan dia juga belajar banyak, aku rasa nanti kamu akan memahami kok bahwa perpisahan ini pada akhirnya akan menguatkan hubungan kamu dan dia. Sekali lagi, dan di sini kamu nanti akan menemukan jalannya, dia pun juga sama menemukan solusi, menemukan jalan sehingga akhirnya ini akan bisa teratasi. Jadi memang harus ada sih waktu untuk berpisah tuh, emang kelihatan dari awal gitu ya. Cuma nanti kamu akan menemukan kenapa itu harus kejadian, pembelajaran terbaiknya tuh apa, sehingga kamu dan dia akan saling mengapresiasi kehadiran masing-masing dan lebih bersemangat gitu untuk membuat hubungan ini ke depannya lebih solid lagi, lebih kuat lagi. Dan kalau misalnya kamu menyadari ada banyak sekali keegoisan di hubungan ini, kayak ada seseorang yang nggak bisa menurunkan egonya, atau mungkin memang pengen menang sendiri, merasa bahagia sendiri, sementara mungkin meniadakan perasaan atau mungkin nggak peduli dengan perasaan yang satu lagi, obrolin baik-baik dan jadikan itu tema penting ketika kalian berdua membahas apakah kita bisa bersama lagi. Kalau misalnya dari keluhan-keluhan tentang egois itu ternyata memang masih bisa dibersamakan lagi nih koneksi kamu dan dia, maka belajarlah jangan begitu lagi. Jangan egois lagi, entah di kamu entah di dia, atau mungkin di kalian berdua gitu ya. Itu hal terbaik yang aku rasa bisa kamu pelajari dari perpisahan yang
sebentar kok, mudah-mudahan sebentar di sini. Dan sekali lagi mengenai kisah cinta ini adalah mengenai tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab kamu dan dia gitu. Jadi nggak bisa kamu melimpahkan bebannya hanya di dia, dan dia pun juga nggak bisa melimpahkan bebannya tuh semuanya di kamu gitu. Jadi memang harus bersama-sama ya. Dan di sini juga kalau aku lihat ini mengenai sebuah pengalaman sih, yang nanti pada akhirnya akan membuat kalian berdua belajar lebih memahami mau kemana nih arahnya. Jadi nanti kalau ada masalah yang datang, ya kalian berdua obrolin, temukan solusinya. Bukan malah ini salah kamu, oh enggak ini salah kamu gitu loh, atau malah kabur gitu dari masalah yang terjadi. Karena jangan takut dengan masalah yang terjadi, karena itu justru akan melihat seberapa kompak kamu dan dia, seberapa solid kamu dan dia, seberapa bisa bertanggung jawab untuk membuat hubungan ini semakin oke gitu ke depannya. Karena kalau kabur ya kelihatannya baik-baik aja, tapi kalian berdua sedang memendam bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Jadi dalam sebuah koneksi relationship ya, cinta penting tapi tanggung jawab tuh juga penting. Kalau aku lihat di sini, di kamu dan dia terutama. Dan ya, kamu di sini juga sangat boleh kok selalu menyelidiki tentang dia. Jadi masalah yang terjadi ini adalah momen yang penting buat kamu untuk menilai seberapa tangguh dia, pasangan kamu itu, menghadapi masalah. Seberapa sabar dia menghadapi kondisi ini. Seberapa besar motivasi dia untuk tetap mempertahankan koneksi kamu dan dia. Karena kalau dia selalu kabur, ya kamu mengerti, kamu bisanya kabur doang nih, nggak bisa kita bicara atau mungkin melakukan beberapa hal untuk membuat koneksi ini tetap berjalan dengan baik gitu. Jadi ini justru menjadi momen dimana kamu bisa menilai karakter dia, kepribadian dia, dan tabiatnya dia, yang somehow ini akan susah buat berubah. Kalau kamu berharapnya dibersamakan dalam waktu yang lama dengan orang yang bertanggung jawab, yang selalu hadir ketika ada masalah, maka pertimbangkan lagi. Tapi kalau kamu melihat ada perubahan signifikan di dia tanpa kamu harus maksa-maksa, maka berarti memang ada perubahan yang itu baik juga di dia gitu. Jadi kalau sekarang masih feeling blue, masih merasa kesepian, masih berpikir bisa nggak sih kak ini kayaknya hopeless deh gitu kan, aku lihat di sini masih bisa. Tapi memang pembelajarannya tuh penting buat kamu dan dia. Ini dua orang yang sama-sama harus belajar mengenai kestabilan emosi, kestabilan cara berpikir, kestabilan dalam menghadapi masalah gitu loh di sini. Jadi ya aku rasa mungkin terutama kalau usia kamu masih sangat muda ya, dia pun juga sama, ini memang harus belajar sih. Lebih mengerti, oh karakter dia begitu, dia juga harus belajar, oh karakter kamu seperti ini. Dan ya sekali lagi butuh kerjasama dua orang, ini nggak bisa satu orang aja, karena bakal capek. Jadi harus kamu dan dia. Kalau di sini yang bekerja hanya kamu, ya pertimbangkan lagi, kamu akan capek sih. Ya mungkin setahun 2 tahun kamu kuat, tapi kalau selamanya, apakah kamu akan kuat gitu di sini? Sementara dia entah mungkin di mana sedang ngapain gitu sih gitu. Tapi ya mudah-mudahan aku harapkan semoga di hubungan kamu dan dia adalah kategori yang ini nih, 4 of Wands. Kejadian ini justru menguatkan hubungan kamu dan dia. Dan yes, kartu 4 of Wands selalu digambarkan dengan pernikahan, atau mungkin di sini hubungan yang bener-bener serius gitu ya, yang mana tuh sekali lagi butuh dua orang yang saling bergandengan tangan dan membangun fondasi yang kuat. Kamu kalau misalnya melihat rumah baru dibangun, pondasi itu yang pertama kali dibangun, diusahakan. Kalau pondasinya kuat, mau di tingkat 3 pun itu akan kuat. Tapi kalau sejak awal pondasinya itu lemah, ya yang mana kamu tahu, karena kamu yang menjalani, ya akan susah gitu. Apalagi kalau sudah kelihatan retak-retak di pondasinya, ya tolong bisa diperbaiki, atau mungkin memang bukan itu jalannya kamu gitu. Tapi aku sekali lagi mudah-mudahan kamu adalah bagian yang ini. Yang ini akan benar-benar menguatkan, bahkan hubungan ini akan semakin ke arah yang bagus, bahkan mungkin menikah sebagaimana yang kamu harapkan. Tapi sekali lagi, kamu yang paling bisa menilai. Aku hanya membacakan energi karena ini pun juga untuk banyak orang, belum tentu juga resonate di kamu. Jadi kamu yang harus bisa memutuskan pada akhirnya. Lihat dengan baik setiap detail tentang dia dan kamu gitu. Jadi kalau dia punya energi tanggung jawab, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya, dan dia selalu hadir ketika masalah ini ada, nggak kabur, ini masih bisa work di kamu. But let me see, apa sih poin lain dari koneksi kamu dan dia ini. Mungkin juga upaya apa yang bisa kamu lakukan gitu ya.
Ada rituals. Di sini sebenarnya yang bisa aku lihat adalah lakukan aja hal-hal yang bisa kamu lakukan. Kalau memang sekarang kamu lagi berpisah jarak atau memang lagi berpisah energi gitu ya sama dia, lakukan hal-hal terbaik yang bisa kamu lakukan di keseharian kamu. Nggak perlu kamu meneror dia dengan WhatsApp atau mungkin chatting atau mungkin selalu menanyakan kabar dia, nggak perlu. Atau mungkin kayak aduh dia gimana gimana, nggak perlu sampai semenderita itu. Tetap lakukan hari-hari kamu tetap kerja dengan semangat, tetap kuliah dengan semangat, melakukan hobi-hobi kamu, percantik diri kamu, tetap santai dan tenang. Kalau memang dia di sini ditakdirkan buat kamu, the one and only-nya kamu, maka dia nanti yang akan datang kepada kamu sih. Terutama kalau kamu perempuannya. Jadi jangan terlalu kecintaan sampai kamu harus menyembah-nyembah atau memohon-mohon ke dia, nggak perlu. Karena di sini ya lakukan aja seperti biasa dan tetaplah afirmasi positif kalau memang kamu masih berharap sama dia. Gitu sih. Jadi jangan karena kamu selalu berharap kamu jadi menangisi, kamu jadi apa ya, mendewa-dewakan dia gitu loh di sini. Berharap boleh, berdoa boleh, afirmasi boleh, tapi setelah itu lepaskan ke langit dan do everything you like gitu loh di sini. Ya, hal yang baik akan datang ke kamu. Jadi kalau memang dia ternyata semesta melihat kurang baik, maka akan dijauhkan. Itu jawaban doa kamu. Tapi kalau memang semesta melihat, oh dia baik kok, masih bisa mengusahakan dengan kamu, dia akan balik ke kamu. Tenang aja. Gitu ya. Yes, di sini juga sama pamper. Tetaplah rawat diri kamu sebaik-baiknya ya, karena di sini kalau aku lihat kamu lagi sangat-sangat nggak pede, sangat-sangat merasa apakah ini salah aku, apakah karena aku kurang cantik, apakah karena aku lalalala. Enggak, di sini kamu tetap bisa mengusahakan yang terbaik untuk diri kamu. Jadi tetap rawat diri kamu sebaik-baiknya. Nggak perlu jadi orang atau perempuan yang terlalu menghamba ke dia ya. Jadi tetaplah lakukan ritual dan rawat diri kamu sebaik-baiknya. Sekali lagi, kalau nanti dia kembali ke kamu, berarti itu jawaban doa kamu bahwa memang dia ada kemungkinan memang yang terbaik buat kamu. Tapi kalaupun dia ternyata kabur, hilang, entah kemana ya, semesta ngasih lihat ini loh realitanya, ini loh karakter aslinya dia gitu. Iya, ini kartunya mengenai cinta ke diri sendiri semua. Jadi jangan hanya karena dia di sini menjauhi kamu berarti ada yang salah di kamu. Belum tentu gitu loh. Kalaupun kamu menyadari, iya sih kak, kayaknya selama ini aku terlalu egois, kayaknya selama ini aku terlalu mengekang dia, maka belajar jangan begitu lagi di hubungan selanjutnya. Entah itu dengan dia lagi atau dengan orang lain gitu loh. Tapi tetap di sini kamu yang harus bisa mencintai diri kamu semaksimal yang kamu bisa. Jangan sampai si orang ini yang selalu pergi-pergi dan gak bertanggung jawab itu malah menghancurkan diri kamu. Jadi tetap manis-maniskan hari-hari kamu ya. Decision, pada akhirnya semua keputusan di tangan kamu. Kamu apakah akan ngasih kesempatan ke dia untuk kembali, ataukah kamu akan ya sudahlah gitu, kayak memang mungkin bukan dia orangnya, karena kamu mungkin matanya sudah melek bahwa bukan dia orangnya yang terbaik untuk bisa menghantarkan banyak kabar baik di hidup kamu. Atau mungkin kamu ngerasa enggak sih kak, kayaknya aku yakin bahwa dia sudah berubah tanpa harus aku paksa-paksa dan dia kembali, ya berarti memang masih rezekinya kamu. Tapi ya pada apapun itu, keputusan mutlak di tangan kamu ya. Tapi aku doakan semoga yang terbaik buat kamu lah di sini. Dan aku mau lihat juga di poin-poin lainnya. Nah, mungkin di sini pesan semesta ya buat kamu. Let me see. Coba akan kulihatkan ya. King of Pentacles. Aku yakin dengan tempatku di dunia ini. Jadi sekali lagi, kalau kamu sudah mengerti standarnya kamu, kalau kamu sudah bisa menemukan value dan juga boundaries kamu, tanyakan lagi ke diri kamu. Apakah dia memang layak? Apakah dia memang pantas gitu? Kalau memang jawabannya adalah dia layak kok kak, dia pantas, dia selalu baik ke aku, dia sangat setia, pekerja keras, selalu ngasih yang terbaik di hubungan ini, dan sebagainya, ya silakan. Berarti memang dia pantas untuk kamu dengan standarnya kamu gitu, memenuhi standarnya kamu. Tapi kalau sekiranya emang kamu melihat bahwa kamu pekerja keras, kamunya optimis, sementara dia malas-malasan, nggak pernah ada usahanya atau untuk hubungan ini atau mungkin untuk kehidupan dia, maka pertanyakan lagi. Karena di sini kamu layak untuk seorang King of Pentacles, laki-laki, terutama kalau dia laki-lakinya ya, yang secara emosi stabil, secara keuangan dia pekerja keras, pendidikannya bagus. Ya nggak harus kaya raya, tapi pekerja keras gitu loh di sini. Ada hasilnya. Untuk hubungan kamu dan dia pun dia mengusahakan yang terbaik gitu.
ya, dan tidak egois. Dia selalu bisa ngobrol sama kamu, selalu bisa, kenapa sayang, gitu, ayo kita selesaikan masalah ini, ayo kita temukan gimana caranya, seperti itu. Jadi kalau kamu belum melihat standar itu di dia, maka pertanyakan kembali, apakah dia memang jawaban dari doa-doa kamu, ataukah Tuhan punya jawaban lain akan doa kamu. Seperti itu ya. Kemudian the star, selalu ada harapan. Jadi mudah-mudahan kalau emang dia, kamu lihat masih ada poin-poin positifnya, semoga memang nanti hubungan kamu dan dia akan semakin positif ke depannya. Tapi kalaupun memang kamu ngerasa, iya lagi kak, kayaknya dia bukan orang yang tepat untuk menjawab doa-doa aku, maka di sini akan ada masa depan yang aku rasa lebih baik. Jadi kalau emang pada akhirnya kamu memutuskan untuk berpisah, yakin Tuhan sedang melindungi kamu dan pasti akan digantikan dengan seseorang yang lebih baik buat kamu. Seperti itu. Jadi makanya kenapa di sini semesta meminta kamu jangan terlalu menangisi, jangan terlalu memohon-mohon ke dia, karena nggak usah lah ya, kalau memang dia bukan yang terbaik buat kamu, nggak usah gitu. Tapi kalau emang terbaik buat kamu, dia akan mengusahakan. Itu kuncinya. Four of Wands, ini kartu yang sama dengan kartu mana tadi? Sebentar aku carikan ya. Ini sama dengan kartu ini, Four of Wands. Jadi universe, semesta, Tuhan selalu memberikan apa yang aku butuhkan dengan kelimpahan, dengan keberkahan. Jadi kalau selama ini kamu menyadari ada yang gak berkah di hubungan ini, kamunya malah makin gak bahagia, kamunya malah makin terluka, kamunya pengen terbang tinggi tapi dianya menjatuhkan kamu, jatuh lagi, ya berarti itu bukan blissful, itu bukan keberkahan untuk hidup kamu, karena mungkin kamu lebih banyak nangis, lebih banyak terluka. Tapi kalau kamu menyadari banyak kok kak keindahan yang kami dapatkan, kami selalu support, kami selalu bertumbuh lebih baik, ya berarti dia jawaban kamu. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, mungkin memang sebaiknya kamu evaluasi lagi lah semua yang sudah terjadi ya. Aku di sini hanya membacakan energi aja, tapi mudah-mudahan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu. Aku nggak akan melihat ini, aku akan lebih melihat dari zodiak kamu atau dia ya. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Capricorn, Pisces, Leo, Sagittarius, Aries. Unsur nama kamu atau dia bisa T, S, N, W, Z, O, E, A, I, X. Ini bisa mantan atau teman lama, I atau P. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah perpisahan ini akan selamanya atau tidak. Ada dua kemungkinan. Cuma memang di sini optimisnya sih lebih kepada akan membaik itu hubungannya. Semoga itu adalah bagiannya kamu. Jadi terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.